Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih. Kondisi umum di sekitar kita belum membolehkan kita untuk beribadah secara bersama-sama di dalam gedung gereja. Dan sampai pada hari ini, minggu pertama di bulan Juli 2020, kita masih beribadah secara terpisah di rumah masing-masing. Untuk ibadah kita hari ini, kita awali dengan penyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20, baitnya yang pertama. Kita habiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Nas pembimbing untuk ibadah kita pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 20. 1 Samuel 3 ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikian nas pembimbing kita hari ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dan ditulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena hukum Allah yang baru saja kita baca secara bergantian, harus kita akui tidak dapat kita penuhi dan laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari berdiri dan kita berdoa mengaku dosa kita kepadanya. Segala isinya, Engkau juga mengenal kami masing-masing. Hati yang tulus, kami mengaku di hadapan betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat terhadap-Mu. Kami menyesali segala dosa dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 22
menyaksikan firman Tuhan sebagai berikut. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudaraku, atas dasar firman Tuhan ini, maka kepada barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kepadanya saya sebagai hamba Tuhan kita memberitakan keampunan, yaitu bahwa dosa kita semua sudah diampuni dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, silakan duduk kembali. Mari berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami selalu mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami sama-sama merasa bahwa kasih sayang-Mu tak pernah Engkau jauhkan dari kami. Hidup kami selalu ada dalam lindungan-Mu, dan karena itu kami merasa terpelihara senantiasa. Sekalipun di sekitar kami ada ancaman yang begitu dahsyat, membuat kami merasa cemas bahwa kami akan menjadi bagian korban dari ancaman virus itu. Tapi kami punya Tuhan yang selalu setia memberikan kami kekuatan, menghadirkan kami semangat, hingga kami dapat melalui hari-hari hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan-Mu itu. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, sebab sekalipun keadaan kami semua adalah seperti sekarang ini, serba dibatasi, dan dalam segala hal gerak-gerik kami dibatasi, namun kami tetap boleh bersekutu menyembah Engkau Tuhan kami. Dan dalam rangka penyembahan kami itulah hari ini, pada kesempatan ini, kami akan membaca satu bagian Alkitab. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, yang dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk bisa belajar, menangkap pesan, memetik apa yang bisa kami teladani dari cerita itu. Bagi Alkitab itu akan diperdengarkan kepada kami semua ya Tuhan,
Bahkan kami juga secara bersama-sama akan mengikuti pembacaan ini. Meyakini kuasa Roh Kudus-Mu, kami syukuri kuasa itu. Ini syukur kami ya Tuhan, ini juga permohonan kami. Semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang bagi kami adalah firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1 dibaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 28, dan bacaan ini adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh majelis sinode kita untuk hari ini, minggu pertama bulan Juli tahun 2020. Demikian 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila.
Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dengan tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, demikian 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mendengarkan firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu janganlah ragu-ragu memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya.
kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini Bapa, agar supaya kami bisa membawa persembahan syukur ini dengan penuh sukacita. Ajarlah kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti pembacaan Alkitab yang lumayan panjang. Ini judul pada kelahiran Samuel. Ibunya bernama Yohana. Hana. Yo itu tambahan ya. Nah, di antara majelis jemaat Gemis Depok ini ada satu majelis yang punya satu anak dan diberi nama Samuel. Dan ibu itu bernama Yohana. Makanya karena beliau ada dalam persekutuan ini, tadi saya meminta dia membaca perikop ini. Dan sebagaimana kita ikuti, beliau membacanya dengan penuh perasaannya, bagaikan membaca episode kehidupannya sendiri. Ingatkan dia bagaimana pergumulan dalam tanda petik untuk memutuskan nama apa yang diberikan kepada sang anak itu, Samuel. Bacaan kita tadi memberi arti atau alasan mengapa Hana memberi nama Samuel kepada Hana. Alasannya atau artinya adalah karena ia telah memintanya dari Tuhan. Samuel, El itu biasanya ada kaitannya dengan Elohim, lalu diindonesiakan menjadi Allah, diminta dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Samuel kemudian tampil sebagai sosok yang sangat menentukan dalam sejarah kehidupan awal umat Israel. Samuel, itu cerita tentang Samuel itu mengisi banyak tahun dalam lembaran kehidupan umat Israel. Jadi jangan heran kalau sampai ada 1-2 Samuel ya, sebesar dan sepanjang itu. Di zaman modern ini ada satu kecenderungan, bila kita menemukan atau mengetahui ada satu orang yang luar biasa, yang hebat, yang tampil jauh di atas rata-rata, apakah di bidang olahraga, di bidang pemerintahan, di bidang hiburan. Bila kita menemukan sosok yang luar biasa, yang penampilannya diakui oleh banyak orang, maka kecenderungan orang adalah mencari tahu masa lalu orang itu, masa kecil orang itu. Bagaimana anak ini, orang ini sampai sebegitu hebat? Bagaimana masa kecilnya? Lalu orang coba cari tahu. Sekarang lebih mudah untuk mencari tahu jejak digital dari seseorang. Kalau ada di antara kita yang terkenal sekarang ini, maka orang akan tertarik untuk melacak, untuk mencari tahu bagaimana masa kecil presiden kita. Banyak orang mengetahui karirnya mungkin mulai dari Solo, lalu gubernur DKI, dan kemudian menjadi presiden.
Tapi tidak sedikit orang yang menjadi tahu latar belakang atau masa kecil sosok ini. Dulu dia kecil macam apa atau bagaimana, atau apa yang dilakukannya, apa kegemarannya, dan lain sebagainya menyangkut soal itu. Di Alkitab, pendekatan seperti itu juga banyak kita temukan. Tuhan kita, Yesus, popularitasnya digenggamnya ketika dia berkarya di usia sesudah 30 tahun. Luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus. Lalu orang bertanya-tanya, sosok yang hebat seperti ini, masa kecilnya, masa lalunya adalah seperti apa? Maka kemudian para rasul berupaya untuk menemukan masa kecil itu. Sejak dia lahir, bahkan masa sebelum dia dilahirkan. Cerita dalam kitab Injil Lukas berbicara kepada kita tentang masa Yesus sebelum lahir, sesudah lahir. Dan sepertinya tidak banyak informasi yang tersedia tentang masa remaja, masa pemuda Yesus. Muncullah nama Maria, nama Yusuf si tukang kayu. Ada juga nama Yohanes yang kemudian menjadi Yohanes Pembaptis. Dia juga menjadi terkenal di usianya yang di atas 30. Lalu orang bertanya-tanya, masa kecil Yohanes ini macam apa? Muncullah cerita tentang siapa nama Yohanes, ayah Yohanes, Zakaria, dan Elisabet. Nah, cerita tentang kelahiran Elisabet, kelahiran Yohanes dan Yesus ditempatkan secara berdekatan dalam kitab Injil Lukas. Nah, di dalam perjalanan lama, cerita yang mirip-mirip adalah tentang Samuel. Samuel ini menggenggam banyak jabatan dalam tatanan kehidupan masyarakat beribadah umat Israel. Dia adalah nabi, sebagaimana pasal 3 ayat 20 yang kita baca dalam nas pembimbing tadi. Semua orang mengetahui Samuel dan kepadanya dipercayakan peran atau jabatan sebagai nabi Tuhan. Tapi dalam kehidupan selanjutnya, Samuel ini tidak hanya memerankan sosok nabi, tokoh nabi. Ia juga adalah imam, menggantikan Eli. Dan dia juga adalah hakim yang berfungsi untuk mengurus kehidupan sana sini dari umat Israel. Bila ada yang bermasalah, dialah yang mencari solusinya. So Samuel adalah sosok yang luar biasa. Dialah yang melantik Saul atas desakan umat karena mereka ingin sekali punya raja. Dan bukan hanya sampai ke Saul, sampai ke generasi raja sesudahnya, Daud juga masih ada di zaman Samuel ini. Sosok ini luar biasa perannya. Nah, lalu orang bertanya-tanya, masa kecil orang ini bagaimana? Ceritanya adalah bagian yang mengawali kitab 1 Samuel. Sudah kita baca tadi ayat 1 sampai 28. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau cerita tentang kelahiran, tapi dulu sebenarnya yang kita baca tadi tidak berakhir hanya sampai di kelahiran, dia berlanjut dengan putus susu dan diserahkan kepada Tuhan di Silo ya. Kalau cerita tentang kelahiran ini dibuat menjadi sebuah film lengkap ya, maka kira-kira saya nak khususkan di pasal 1 yang kita baca tadi. Kira-kira siapa menurut kita yang menjadi pemeran utamanya? Saya kira belum Samuel. Menurut saya, terserah kalau Bapak Ibu merasa Samuel sudah menjadi pemeran utama dalam cerita ini kalau difilmkan. Saya kira yang menjadi pemeran utama di sini adalah Hana. Memang ada beberapa nama yang muncul yang kita baca tadi. Ada Hana,
suaminya bernama Elkana yang dijelaskan dia dari keturunan siapa dalam komunitas suku Israel, dari Efraim. Lalu ada Penina, istri lain dari Elkana. Lalu ada Eli. Saya kira 4 nama itu yang menonjol dalam penyebutannya. Ada si anak-anak Penina, cuma tidak disebutkan siapa dan berapa banyak itu. Hana. Ada episode di mana Hana itu bicara atau terlibat percakapan dengan suaminya Elkana. Ada episode ini kalau film ya, ada episode di mana Hana itu diperhadapkan dengan Madunya, istri kedua suaminya, yang syarat dengan kata-kata sindiran, kata-kata yang menusuk. Akhirnya Penina secara sosial merasa dia di atas Hana karena dia punya anak, sedangkan Hana mandul. Dia mengeluarkan kata-kata pedas yang menyindir Hana. Memang tidak dijelaskan dalam bacaan kita tadi apa isi kata-kata sindiran itu. Tapi kita bisa menduga kata-kata sindiran itu bersangkut paut dengan kenyataan bahwa Hana tidak mampu memberi Elkana keturunan. Sedangkan dia memberi keturunan dalam jumlah yang lebih dari 1. Hana adalah pemeran utama. Dia punya banyak atau beberapa episode khusus dengan Eli di rumah Tuhan. Ketika dia kedapatan sedang komat kamit, lalu Eli menduga bahwa dia adalah perempuan yang sedang mabuk. Lalu Hana harus membela diri dan menjelaskan atau memberi klarifikasi bahkan dia bukanlah perempuan seperti itu. Sebaliknya dia adalah perempuan yang sangat sakit hatinya karena diperlakukan secara sesuka hati oleh Penina. Lalu ada episode di mana Hana melahirkan anak, dan saya kira kalau itu difilmkan akan ada adegan yang menarik. Sebab dia tidak hanya melahirkan di dalam cerita kita tadi, itu diawali dengan hubungan suami istri antara Elkana dan Hana. Lalu Hana hamil, melahirkan, menyusui, dan ketika ditawarkan oleh Elkana untuk datang ke rumah Tuhan membawa persembahan sebagaimana yang lazim dilakukan oleh setiap umat Israel, dia meminta maaf, dia tidak bisa ikut. Dia akan datang pada waktunya ketika Samuel sudah pisah susu, dan dia akan menyerahkan Samuel kepada Eli, dan ia lakukan itu. Ia tepati janjinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ada beberapa kebiasaan atau katakan budaya dalam cerita kita tadi yang sepertinya tidak biasa dengan kita. Warga Gemis, kita tidak mengatakan yang lain-lain, atau warga gereja ya. Pertama, bahwa dalam satu rumah tangga ada 2 istri. Cerita kita tadi memaparkannya seakan-akan tanpa beban salah ya, tapi itulah kelebihan Alkitab, kita mengungkapkan apa adanya realita dan tidak berupaya untuk menyembunyikan sesuatu. Tapi hal itu bahwa seseorang punya lebih dari 1 istri menurut kebiasaan atau budaya masyarakat waktu itu bukanlah persoalan. Dan kita bersyukur atau boleh bersyukur bahwa sekalipun itu ada dalam Alkitab, bahwa ada laki-laki yang punya istri lebih dari 1, sepanjang sejarah gereja termasuk kita di Gemis, itu tidak pernah kita jadikan sebagai alasan untuk mendukung paham laki-laki boleh beristri lebih dari 1 perempuan pada waktu yang sama, atau laki-laki boleh mempunyai 2 istri di rumahnya. Saya kira sepanjang sejarah gereja kita tidak pernah mendengar orang merujuk ayat ini lalu mempromosikan atau mengkampanyekan ayo laki-laki beristilah lebih dari 1, sebab di Alkitab juga tertulis seperti itu. Sudut pandang kita terhadap Alkitab tidaklah seperti itu. Kita menghargai budaya apa yang berlangsung di sekitar Alkitab, dan kita sadar bahwa kebudayaan kita tidaklah seperti itu. Hal kedua yang juga menarik,
yang juga sepertinya tidak banyak yang kita lakukan sekarang ini, kalau kita tidak bisa katakan tidak lagi kita lakukan, yaitu bernasar. Saya kira banyak di antara kita meminta kepada Tuhan supaya ketika kawin kita dapat anak, tapi tidak selalu melanjutkannya dengan mengatakan kalau dapat anak dia akan kuberikan kepada Tuhan 100% dan tidak lagi menjadi milikmu. Tuhan mau pakai apa? Terserah Tuhan. Dan dalam nasar seperti itu juga disertai bahwa ketika anak itu ada di rumah, dia tidak akan pernah digunting rambutnya. Sampai usia sesudah putus susu itu, sekarang ini sama merek ini 2 tahun ya. 2 tahun tidak lagi susu. Kalau standar itu yang bisa kita pakai, anak yang tidak dipotong rambutnya dalam usia sampai 2 tahun, sepanjang apa ya, segondrong apa anak itu. Tapi itu adalah bagian dari nasar. Hana ternyata sebagai pemeran utama di sini menunjukkan satu, kesabarannya terhadap sindiran yang selalu dialamatkan kepadanya oleh madunya. Tidak pernah dalam cerita tadi kita membaca bagian yang bercerita bahwa Hana melawan Penina. Hana selalu ditampilkan sebagai orang yang berada pada posisi tidak menggubris secara frontal dengan madunya. Yang dilakukan oleh Hana adalah meratapinya sendiri. Bahkan terhadap suami pun dia tidak melaporkan tentang apa yang dialami sebagai perlakuan dari madunya. Elkanah hanya melihat kenapa istriku ini kok tidak suka makan, apa yang membuat sedih. Pikir suaminya ada sesuatu alasan yang lain. Ini kita mengacu kepada apa yang kita baca dalam cerita tadi. Hana berjuang sendiri. Dia berupaya untuk mengatasi persoalannya sendiri, tidak melibatkan siapa-siapa di dalam rumahnya. Sekalipun suaminya bilang, aku menyayangimu, tidakkah itu cukup? Itu jauh lebih berharga dari apapun sayangku padamu. Tapi bagi Hana sepertinya itu belumlah cukup. Dalam arti kalau keadaannya tetap seperti itu, dia akan tetap menjadi sasaran sindiran dari madunya. Maka Hana berpikir bahwa solusi satu-satunya baginya untuk bisa keluar dari situasi itu adalah punya anak. Betapa rindunya Hana ketika itu. Sama rindunya dengan setiap ibu yang mendambakan hadirnya anak di dalam rumah tangganya. Saya kira sebagai orang tua kita memahami perasaan itu ya. Sedangkan kita tidak mendapat sindiran, kerinduan kita dan bahan kita untuk dapat anak sudah begitu kuat. Apalagi orang seperti Hana yang setiap hari mendapat sindiran dengan kata-kata yang pedas. Dan Hana tahu mengatasi persoalannya ini. Dia curhat. Dia ungkapkan, dia bilang semuanya apa adanya kepada Tuhan. Dan dia meminta kepada Tuhan. Dan berjanji kemudian. Lalu pada waktu itu dia dilihat oleh Eli. Eli pikir dia mabuk. Hana bilang tidak. Eli sebagai seorang imam yang kebapakan bilang ke Hana, pergilah dengan selamat, semoga Tuhan mengabulkan apa yang kau minta. Sungguh kata-kata yang melegakan bagi seorang ibu yang sedang kesepian, yang sedang hancur hatinya. Kata-kata yang kebapakan seperti itu seperti menghadirkan semangat bagi orang yang sedang meratap
dalam kesendiriannya karena hatinya yang terluka seperti itu. Saudaraku, di sekitar kita sering ada banyak orang yang kita tahu hatinya sedang terluka, sedang bergumul, sedang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Mampukah kita bisa hadir seperti Eli yang menghadirkan kata-kata yang membuat teman kita itu merasa lega dan menemukan kembali semangat hidup? Hana menemukan semangat hidup dari kata-kata seorang imam. Dan saya kira kita semua adalah imam ya. Warga gereja adalah imam makam orang percaya. Dan salah satu tugas atau peran keimaman kita adalah kalau kita mampu menghadirkan kata-kata yang membuat orang yang sedang gundah gulana, yang sedang merana, yang hampir putus asa, yang barangkali tidak lagi tahu kemana dia harus pergi, menemukan kembali semangat hidupnya. Peran Eli adalah seperti itu dalam cerita kita tadi. Dan peran Hana adalah bahwa dia menemukan kembali semangat hidupnya hingga barangkali dengan penuh sukacita ia mau pulang ke rumahnya dan menikmati kehidupan. Karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Karena ia tahu, ia sadar bahwa ia telah mencurahkan isi hatinya. Karena ia tahu bahwa ia telah menemukan jawaban bagi persoalannya. Yang namanya pergumulan itu selalu hadir dalam setiap kehidupan setiap orang. Eli yang dihadirkan sebagai imam dan fungsi keimaman itu dilanjutkan oleh kita sebagai warga gereja, dipanggil untuk menghadirkan yang seperti itu. Lalu akhirnya Samuel datang. Ceritanya dipersingkat jadinya sebab orang hamil itu dalam cerita kita tadi setahun kemudian, setahun sesudah Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, Samuel lahir. Kenapa Samuel? Karena aku telah memintanya dari Tuhan. Mestinya sesuatu yang diminta, didambakan, diharapkan sejak lama itu akan dipertahankan sampai kapanpun. Seorang ibu akan mau mengurus anak itu sampai besar, sekolah, bahkan sampai menikah. Dan kalau sudah menikah, tolong jangan turun dari rumah ya, bawa istrimu ke sini sama-sama dengan mama di rumah supaya ramai. Biasanya kalau orang menemukan jawaban terhadap persoalannya, ia akan mempertahankan apa yang ada dalam genggamannya. Tapi Sarah tidak Hana tidak seperti itu. Ia bukanlah orang yang lupa kacang akan kulitnya. Ia ingat bahwa untuk mendapatkan anak itu ia telah menjanjikan sesuatu. Dan ia berupaya untuk menepati janjinya itu. Sekalipun kita bayangkan tidak mudah bagi Hana untuk melepaskan anak satu-satunya yang dia dambakan selama itu. Dia harus relakan hidup terpisah darinya. Hana lagi-lagi hadir sebagai contoh tentang bagaimana orang berupaya untuk menepati janjinya. Tapi pernah ingat cerita lucu di daerah kita dulu? Ada nelayan yang berjanji untuk melakukan sesuatu kalau dia mendapat ikan banyak ya. Tapi ketika ikan banyak didapat, apa yang dia janjikan kepada Tuhan itu lupa dia tepati. Saya lupa itu cerita itu apakah benar atau gubahan sendiri, mungkin memberi kontribusi kepada pembangunan gereja ya. Tapi lalu dia lupa, dan ketika dia pada suatu waktu berada di laut lagi, dari kejauhan dia melihat api dan dia memastikan bahwa api itu adalah nyala api yang membakar rumahnya. Entah dari mana ya, kita tidak tahu api itu. Lalu kata si nelayan itu berucap begini, "Oh Tuhan, oh mau, tahu sangi hendi ya, oh mau, soale suraude ariwawa sararurunge." Hanya persoalan yang ada di laut, karena dia berjanji waktu itu di laut, jangan bawa-bawa ke darat. Itu sebuah pengajaran
bagaimana konsekuensi dari orang yang lupa akan janjinya. Dalam zaman modern ini banyak hal orang bisa lupa terhadap janjinya. Dan kalau orang tidak lupa terhadap janjinya, mungkin tidak kita kenal di Jakarta dan sekitarnya ini pekerjaan yang dinamakan dengan debt collector ya. Karena kalau orang semua ingat apa yang dia janjikan, dia akan dengan setia melakukan kewajiban-kewajiban seperti yang dijanjikannya. Tapi orang sudah sering lupa. Kalau sudah sedang enak-enaknya, orang lupa lagi masa-masa pahit sebelum enak itu. Ada bahasa reklame dulu, sebuah produk yang suka di televisi tahun itu, kalau sudah duduk lupa berdiri. Kalau sudah enak-enak, lupa apa yang menjadi tanggung jawab. Kalau sudah ada dalam genggaman apa yang kita dampakkan sejauh ini, kita lupa apa yang pernah kita ucapkan. Saya sebagai pendeta juga pernah berjanji atau mengatakan ya ketika diteguhkan sebagai pendeta apa yang menjadi tugasku dan bagaimana harus menyikapi setiap tugas itu. Saya sadar bahwa tidak selalu saya ingat apa yang harus saya lakukan sebagaimana yang sesuai dengan yang digariskan itu. Karena pendeta diteguhkan sekali seumur hidup. Dan kalau seumur saya, bayangkan sudah berapa tahun masa peneguhan itu di belakang saya. Saya tahu majelis jemaat juga punya jawaban ketika ditabiskan menjadi majelis jemaat ya. Tapi majelis jemaat lebih beruntung karena dia periodik. Setiap 5 tahun di komisi ya. Kalau terpilih lagi diulangi lagi janji itu ya. Seberapa banyak ibu bapak para majelis menepati janji-janji yang diikrarkan pada waktu penghabisan istilahnya ya. Memang ada konsekuensi, ada risiko, ada pengorbanan dari setiap janji. Hana menghadirkan contoh bahwa pengorbanan sepahit apapun dia ambil, dia siap ambil demi sebuah komitmen yang sudah pernah ia ikrarkan sebelumnya. Maka saudara, Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih sekalian, kita belajar dari sosok Hana dalam bacaan kita tadi. Ada banyak sisi-sisi positif dari seorang perempuan yang tertindas, dari seorang tetua perempuan yang berpengharapan, dari seorang perempuan yang tahu apa yang dia lakukan. Cerita kita di pasal 2 tapi kita tidak sempat baca. Tuhan peduli dengan Sarah. Dan ternyata Samuel bukanlah anak satu-satunya. Sebab sesudah itu Tuhan menganugerahkan kembali kepadanya anak-anak. Pelajaran bagi kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita harapkan sekalipun itu bagi kita terasa tidak mungkin. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak akan pernah membelakangi anak-anak yang tahu memposisikan dirinya di hadapannya. Saya kira saudara-saudara, itulah pelajaran berharga dari sosok Hana. Kita tidak perlu belajar sekarang ini tentang apa dampak dari Penina, apa Elkana, itu adalah bagian-bagian dari cerita ini. Hana menghadirkan kepada kita banyak sisi yang baik untuk kita teladani. Sekalipun kita tidak semuanya perempuan, ada banyak di antara kita yang laki-laki, tapi untuk meneladani apa yang ditampilkan oleh Hana perempuan itu, laki-laki juga perlu belajar dari sana. Mari kita menjadi seperti Hana, tahu apa yang dia lakukan, mampu mengendalikan diri, terampil
bijak dalam menyikapi segala keadaan, dan tahu kemana dia harus pergi ketika dia sedang berhadapan dengan masalah, serta bagaimana mewujudkan janji sekalipun itu berat untuk dilakukan. Terpujilah Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku, di tempat masing-masing diinformasikan kepada kita sekalian bahwa pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 12 Juli 2020, Jemaat Gemist Depok ini akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus. Dan oleh karena kita belum bisa berkumpul di gedung gereja, maka seperti pada perjamuan Jumat Agung kemarin, perjamuan hari Minggu yang akan datang juga akan diadakan di rumah kita masing-masing. Majelis jemaat akan datang ke rumah kita untuk membawa anggur dan roti bagi perjamuan itu. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku anggota SIDI yang bermaksud untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan itu, hari ini kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan pribadi kita secara bersama-sama sebelum kita duduk dalam meja perjamuan itu. Karena itu saya mengajak kita semua berdiri dan kita coba menghayati dan mencermati kembali arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan yang Dia tujukan bagi kita dan bagi dunia ini. Saudaraku, perjamuan kudus itu setiap kali kita merayakannya, itu bukanlah berarti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sempurna. Melainkan karena Tuhan Yesus sendiri telah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum air anggur pada waktu kita duduk di meja perjamuan nanti. Saudara-saudaraku, kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari akan dosanya dalam hati dan dalam hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya, setiap orang yang tidak merasa seperti itu tentang dirinya, maka dia dinasihatkan untuk merenungi kembali apa yang dia pahami tentang dirinya itu sebelum mengambil keputusan untuk duduk dalam meja perjamuan kudus nanti. Saudara-saudaraku, kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada di dalam diri kita masing-masing, tetapi Allah akan menerima kita di dalam anugerah-Nya yang kekal itu. Amin. Mari kita bersaat teduh. Ketika itu, Tuhan Yesus yang tanpa dosa itu, atas kehendak Allah Bapa di surga, mempersiapkan dirinya untuk menerima kematian demi keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Saudaraku, dengarkan sekarang kesaksian Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 tentang penetapan perjamuan kudus itu. Paulus menulis di sana seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat Tuhan, sambil tetap berdiri, sama-sama dengan sekalian orang Kristen di segala tempat dan di sepanjang masa, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami
Mari berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kini kami tundukkan kepala kami. Kami datang kepadamu dengan penuh harap bahwa Engkau akan peduli akan pinta dan permohonan kami kepadamu yang kami sampaikan dalam doa syafaat kami ini. Tuhan, kami sebetulnya merasa tidak enak dengan keadaan di sekitar kami. Semua gerak-gerik kami, aktivitas kami menjadi sangat terbatas. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa untuk keadaan seperti ini adalah pilihan terbaik bagi kami supaya kami bisa dihindarkan dari kemungkinan untuk tertular oleh virus COVID-19. Kami ingin bisa menikmati kehidupan bersama kami ya Tuhan. Kami merindu akan keadaan kami di masa lalu sebelum kami dibatasi seperti ini. Tapi kini kami sadar bahwa keadaan tidak pernah akan selalu sama. Dan situasi kami sekarang ini memberikan kami pelajaran bahwa kami harus bisa menyesuaikan diri kami dengan keadaan. Karena itu bila ada saatnya kami gagal dalam mempertahankan keadaan sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah kami terkait dengan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, ampuni kami Tuhan. Dan kami mohon kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, tingkat kesabaran lebih, ketabahan, supaya mampu menjalani hari-hari hidup kami dalam keadaan normal yang baru ini. Dan untuk itulah yang Tuhan kami memohon dalam doa bersama kami. Untuk semua orang di luar sana yang berjuang dengan sekuat tenaga untuk memerangi secara langsung penyebaran virus ini bagi segenap masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia secara umum. Hadirkan semangat yang luar biasa bagi setiap orang yang ada di front depan ya Tuhan. Dan pada sisi yang lain, sadarkan kami untuk juga ikut mematuhi apa yang telah digariskan itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang secara positif telah dinyatakan tertular oleh virus ini. Kepada mereka telah diberitahukan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Tolong kuatkan saudara-saudara kami itu supaya dapat dan mampu melakukan langkah-langkah itu. Untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam tahap observasi, kiranya juga menghargai tahap ini dan membiasakan diri dengan proses karantina sampai waktu yang harus dilalui itu selesai. Kami juga tahu ya Tuhan ada begitu banyak saudara-saudara kami, bagian dari masyarakat kami yang berduka karena ada saudara-saudara mereka yang meninggal dunia karena keadaan ini. Kuatkan dan tabahkan mereka semua ya Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang telah dinyatakan sembuh dari virus ini,
Kami doakan kiranya syukur dan sukacita mereka dikenan oleh Tuhan, dan mereka belajar banyak hal ketika dalam proses pengobatan, penyembuhan dan pemulihan itu, sehingga mereka juga boleh berbagi cerita kepada orang lain. Kami berdoa ya Tuhan sekarang ini untuk jemaat kami di sini, jemaat Gemis Depok. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di usia lanjut yang barangkali secara fisik tidak lagi setegar dulu, dan karena itu harus menahan diri dalam banyak hal. Kami berdoa kiranya mereka dimampukan untuk itu Tuhan. Tapi semangat hidup mereka, semangat iman mereka adalah teladan yang berharga bagi kami semua. Mampukan kami untuk boleh belajar dari sana. Jika masih ada saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan oleh karena gangguan kesehatan yang pernah mereka alami, bersama-samalah dengan kekasih-kekasih kami itu Tuhan. Untuk anak-anak kami yang barangkali sebagian besar telah memperoleh kepastian naik kelas, pindah ke jenjang studi yang berikutnya, terimalah syukur anak-anak ini, syukur keluarga, syukur kami bersama. Dan kami berdoa kiranya dengan pertolongan Tuhan, anak-anak ini disiapkan untuk boleh masuk dan duduk di kelas yang baru, di jenjang pendidikan yang baru. Lancarkan jalan-jalan bagi anak-anak kami ini Tuhan. Kami berdoa kini ya Tuhan untuk hamba-hambamu yang Engkau urapi, tanggung jawab melayani jemaat ini, Gemis Depok ini. Bersama-samalah dengan mereka siang dan malam ya Tuhan. Hadirlah Engkau memberkati mereka. Supaya walaupun di tengah-tengah situasi seperti ini, mereka tetap bisa melaksanakan panggilan pelayanan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang dipercayakan dengan tugas struktural di jemaat ini. Kiranya kebijakan-kebijakan yang ditempuh akan selalu bermuara pada kepentingan jemaat, dan dalam rangka itu nama-Mu sendirilah yang dipuji dan dimuliakan. Anugerahi mereka kesehatan, anugerahi mereka kekuatan, anugerahi mereka semangat, anugerahi mereka semua kekompakan. Bapa di surga, kami menopang dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena pada sepanjang minggu yang berjalan ini boleh menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh membilang usia mereka yang baru lagi. Kami berdoa untuk saudara kami Yosef Unifer Florentino Wagei, untuk Bapak Charles Julius Rembet, untuk saudara kami Elvan Yulio Maarabia, untuk saudari Bridget Trixis Mantiha. Berkati syukur, berkati harapan, berkati dambaan mereka ya Tuhan untuk keberadaan yang lebih baik di hari esok sepanjang usia mereka yang baru. Kami bersyukur oleh karena pelayanan jemaat ini boleh berjalan terus, dan itu bisa terjadi oleh karena ada saudara-saudara kami yang boleh berbagi kasih dalam bingkai kepedulian kasih. Tuhan berkati semua orang yang ikut berperan dan mengambil bagian, sehingga membuat pelayanan di jemaat ini boleh tetap terselenggara. Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat yang bermaksud untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 12 Juli yang akan datang. Jauhkanlah dari kekasih-kekasih kami ini segala rintangan,
Dan biarlah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh rasa syukur, anak-anakmu ini, jemaatmu ini boleh mengambil bagian dalam meja perjamuan. Hamba-hamba pelayanmu yang juga akan ikut mempersiapkan jemaatmu, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Ini berkenanlah atas doa yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini dengan nyanyian kita bersama, ada satu kidung pujian yang dibawakan secara solo oleh Bapak Moko Dompis. Tetap memuji Tuhan.
Mari kita berdiri. Nyanyian penutup kita dalam ibadah ini. Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah hari-hari hidupmu selanjutnya dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini dan untuk seterusnya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudaraku, demikian ibadah kita pada hari Minggu ini, dan mari kita melanjutkan kehidupan kita pada sisa hari Minggu ini, dan selamat terus mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Tabea.